Sungguh Resa pusing. Selama ini dia merasa hidupnya baik-baik saja. Selalu terima beres dan terima gaji. Tapi kali ini Resa yang harus bergerak. Resa tak bisa diam saja. Dia anak lelaki yang dimiliki Papa Gibran selain Kaisan. Apa aku pinjam duit saja pada Kak Robi ya? Pasti dia tak punya simpanan banyak. Mbak Nela kan hanya ibu rumah tangga. Kembali Resa berpikir, mencari solusi yang lebih bijak. Pinjam pada Aluna, dia pun sama saja, ibu rumah tangga. Ya Allah, aku harus pinjam uang dengan siapa? Handphone Resa berdering. Diraihnya handphone itu dari saku. Terlihat nomor tak dikenal. Ya, halo, sapa Resa lebih dulu. Sama Pak Resa, tanya seorang lelaki. Ya, benar. Begini, saya mendapatkan nomor handphone Anda dari showroom mobil. Dan saya berniat ingin membeli mobil Ferrari merah Anda. Bisa kita ketemu sekarang? Alhamdulillah ya Allah, batin Resa sebelum menjawab lelaki itu. Ya, bisa. Kita bertemu di dekat rumah sakit Cinta Sehat gimana? Resa segera memutuskan panggilan telepon, setelah lelaki yang meneleponnya setuju. Tak henti-henti Resa tersenyum. Berkali-kali dia mengucap syukur pada Allah bantuan datang tepat pada waktunya, di saat dirinya sangat membutuhkan uang. Pembeli itu bersedia mengirimkan uang muka terlebih dahulu. Setelah melihat dan mencoba langsung mobil Ferrarinya, jadi Resa bisa membayar bayaran rumah sakit. Setelah membayar, Resa segera ke kamar Papa Gibran. Resa mengulas senyum, ternyata di dalam sedang ada tamu. Sore Tuan Thompson, ucap Resa lebih dulu. Sore, jawab Tuan Thompson balas senyum. Dari mana saja kamu Resa? Kok jadi lama? Maaf Pak, tadi Resa ketemu teman sekolah, jadi ngobrol sebentar. Masa langsung pergi gitu aja, nanti Resa dikata sombong. Ya udah, tak apa. Ayo Resa, bantuin Mama beres-beres biar cepat pulang. Oke Pak. Karena merasa tak enak, Pak Agus ikut membantu Resa dan Mama Santi. Sesekali Tuan Thompson melirik pada Resa. Kenapa sudah mau pulang? Apa sudah benar-benar sehat? Tanya Tuan Thompson. Alhamdulillah, saya sudah merasa baikan. Tak enak di sini, nggak bebas bergerak. Kalau di rumah kan enak, jawab Papa Gibran. Nanti selama saya masih istirahat di rumah, jika ada masalah bisnis, Tuan Thompson bisa langsung bicara pada anak saya Resa. Tak perlu menunggu pendapatku. Jangan gitu, Pak. Resa belum berani ambil keputusan. Belum bisa juga, sambung Resa. Resa merasa kemampuannya menjalankan bisnis masih minim. Kamu bisa, Nak. Kemarin juga menghadapi tanggal gajian bisa. Ya, tapi solusi Resa kurang tepat. Banyak orang yang sedih mendengar keputusan Resa. Itu sudah tepat, sambung Tuan Thompson. Di saat krisis ekonomi, kita memang sebaiknya melakukan perampingan. Salah satunya mengurangi karyawan yang kurang andil dalam kemajuan perusahaan. Tapi kasihan loh, mereka harus cari kerjaan. Memang, tapi jika kita memaksakan diri untuk bertahan dengan gali lubang tutup lubang, maka bisa dipastikan perusahaan akan gulung tikar. Jika sudah begitu, maka seluruh karyawan akan kehilangan pekerjaan. Lebih parah bukan? Jawab Tuan Thompson agar Resa mengerti. Resa manggut-manggut membenarkan ucapan Tuan Thompson. Ya, sepertinya memang benar. Kita harus cepat bertindak sebelum perusahaan benar-benar bangkrut. Mas, kamu mau kemana? Tanya Cinta saat melihat Resa sudah rapi. Resa menoleh pada Cinta. Dia belum memberitahukan pada Cinta ataupun Papa Gibran jika mobil sportnya akan dijual. Cinta masih memandang Resa yang belum menjawab sedikit pun. Resa duduk di hadapan Cinta. Kedua tangan Resa merengkuh jemari Cinta. Dek, sebelumnya Mas mau minta maaf. Maaf kenapa Mas? Maaf karena Mas tadi sudah menjual mobil sport milik Mas. Cinta menatap wajah Resa. Cinta tahu dari raut wajahnya Resa tak senang dengan hal itu. Boleh adik tahu, untuk apa Mas menjual mobil itu? Kan kalau orang yang memberikan mobil itu tahu, Mas akan merasa tak enak. Tanya Cinta sangat hati-hati agar tak menyinggung perasaan Resa. Untuk biaya rumah sakit Papa. Dan sisanya alhamdulillah bisa untuk nyicil gaji karyawan yang dipecat kemarin.
Cinta tersenyum. Dipeluknya Resa pelan. Dia mengusap punggung Resa. Sabar ya mas, semua cobaan ini pasti berlalu. Tapi Cinta sedikit kecewa kenapa mas tidak cerita sama Cinta. Mas malu dek, malu sama kamu dan Bapak Herman. Apalagi sejak kita menikah, mas belum kasih uang bulanan untuk kamu. Mas gak mau nanti kamu mengira mas lebih mementingkan keluarga mas daripada kamu. Kok ngomongnya gitu? Itulah tujuan pernikahan, bukan hanya saling cinta, tapi juga saling membantu dan saling menguatkan. Mas tak perlu memikirkan uang untuk cinta. Alhamdulillah Cinta masih ada uang. Makasih ya dek, makasih atas pengertiannya. Maaf jika adek merasa mas tak becus jadi suami. Siapa bilang? Justru adek bangga bisa jadi istri Mas Resa. Lelaki yang penuh tanggung jawab pada orang tua dan ribuan karyawannya. Mas hebat. Resa mengeratkan pelukannya pada Cinta. Ucapan Cinta membuatnya makin cinta. Secinta-cintanya dengan penuh cinta pada Cinta. Wak, bingung kan? Resa menelepon Juna saat telah ada di mobilnya. Ada apa? Tanya Juna to the point. Temani aku. Temani kemana? Mengantarkan mobil. Mengantarkan mobil yang mana? Mobil Ferrari ini alhamdulillah sudah ada pembelinya. Juna menarik napas. Seharusnya kau minta tolong dulu sama teman yang lain. Sayang tuh mobil dijual. Aku malu Juna, aku sudah sering minta tolong. Selagi masih ada harta yang bisa dijual, aku mau usaha dulu. Lain halnya jika memang sudah tak ada sama sekali. Juna tertawa. Tumben kali ini mikirnya bener. Jangan gitu ngomongnya Juna. Oke, kita ketemuan di Simpang 4 Tugu Batu. Aku juga sudah pulang ini dari rumah Rifat. Oke. Juna mengikuti mobil Resa yang masuk ke salah satu perumahan mewah. Saat mobil Resa berhenti, Juna pun berhenti. Di sini rumahnya, tanya Juna. Iya, sebentar ya, aku telepon dulu orangnya. Resa menelepon lelaki yang bernama Firman. Tak lama pintu pagar terbuka. Firman memberi kode masuk pada Resa dan Juna pun mengikuti. Rumah milik Firman cukup besar, tapi halamannya tak terlalu luas. Firman mempersilahkan Resa dan Juna masuk. Tanpa terlalu lama basa-basi, Firman langsung menyodorkan beberapa surat jual beli. Resa dan Juna membacanya dengan amat teliti. Mengembun mata Resa saat ingin menandatangani surat ini. Juna segera mengusap punggung Resa agar tabah. Sabar, semua milik Allah. Kita manusia statusnya hanya dititipi. Beruntung kau dititipi mobil mewah. Begitu banyak orang yang tak pernah. Aku juga tak pernah dititipi mobil yang begitu. Jadi kau harus bersyukur. Ikhlaskan dengan lapang dada jika nanti ada rezeki lagi, kau bisa membeli mobil yang lebih bagus lagi. Firman tersenyum mendengar ucapan bijak Juna. Memang terlihat jelas Resa berat hati melepaskan mobil itu. Bismillah, ucap Resa sebelum membubuhkan tanda tangannya. Firman memberikan selembar cek pada Resa, senilai yang telah diputuskan tadi sore. Bibir Resa tersenyum, tapi air matanya menggendang di pelupuk mata. Resa menatap angka di kolom jumlah. Ada 11 angka menandakan jumlah uang yang fantastik. Bagaimana? Bahagia kan? Tanya Juna. Akan banyak keluarga yang makan dari uang itu. Ayo pulang keburu malam. Ajak Juna karena Resa tampak terpaku saja. Untuk terakhir kalinya Resa menatap mobilnya, diusapnya plat nomor mobil itu. R3ZA. Sungguh sesuai dengan namanya. Baik-baik ya di sini. Sekarang kau ada di tangan orang yang baru, gumam Resa. Boleh aku foto dulu sebagai kenang-kenangan? Tanya Resa pada Firman sebelum Firman menggantikan plat nomor biasa. Silakan. Juna mengambil beberapa foto Resa yang kesemuanya berwajah muram. Dengan langkah kontai Resa menuju mobil Juna. Ditatapnya sekali lagi mobil itu, sebelum benar-benar hilang dari pandangan. Juna hanya diam saja, membiarkan Resa bergelut dengan pikirannya. Tak usah sedih, nanti di saat kau melihat binar tawa karyawanmu, maka kepedihan itu akan mengudara dengan sendirinya. Insya Allah kehilangan akan segera dapat gantinya. Resa tersenyum kecut.
Ucapan Juna bagai mimpi di siang bolong. Dari mana Juna aku bisa dapat duit sebanyak ini untuk membeli mobil begitu? Kun fayakun, buktinya kemarin juga kau tak pernah bermimpi ingin punya mobil begitu. Tahu-tahu ada yang kasih hadiah. Yang namanya rezeki sudah diatur dan tak akan salah sasaran. Cukup berdoa saja untuk segala kebaikan, dan insya Allah segala yang baik akan menuju padamu. Minimal diberikan hati yang luas, dan sabar jika ada orang lain memiliki mobil begitu, dan kita tidak. Hahaha, Resa ikut tertawa bersama Juna. Juna adalah salah satu contoh manusia yang sangat legowo. Bukan harta yang hilang dari hidupnya, tapi cintanya. Separuh jiwanya, tapi Juna tetap bisa sabar, walaupun setiap hari melihat lelaki lain bersama cintanya di depan matanya. Resa tersenyum di parkiran rumahnya. Ditatapnya mobil keluarga Abelano yang lama. Merek biasa yang bisa disebut sudah ketinggalan zaman. Cinta ikut tersenyum di sisi Resa. Hari ini dia pun akan bekerja. Mobil milik Cinta jauh lebih bagus dibandingkan dengan mobil yang akan dipakai Resa. Hati-hati ya di jalan, ucap Resa sambil mengusap puncak kepala Cinta. Mas gak anterin adik dulu? Nanti kamu malu, Dek. Orang di kantormu nanti mentertawakan mobil Mas, ucap Resa. Sungguh dia tak enak hati. Apa hubungannya dengan mereka coba? Yang istrinya Mas kan adik, kenapa mikirin orang lain? Yakin mau diantar? Oke, ayo kita berangkat. Resa secara khusus membukakan pintu mobil di sisi supir untuk Cinta. Silakan Tuan Putri. Makasih Mas Resa. Sesekali keduanya saling lirik, lalu saling senyum. Resa melakukan mobilnya dengan perlahan karena satu tangannya merengkuh jemari Cinta. Bekerjanya jangan terlalu capek ya. Kalau bisa jam kerjanya jangan terlalu panjang. Mas mau saat Mas pulang adik sudah ada di rumah. Iya Mas. Cinta menyalami tangan Resa lalu Resa mencium kening Cinta. Cinta terus melambaikan tangan sampai mobil Resa menghilang dari pandangannya. Sepanjang jalan menuju ruangannya Cinta selalu tersenyum. Duh, Bu Cinta jatuh cinta pada suami tercinta. Jalan aja senyum terus kayak orang gila. Apaan sih, cepat ke ruanganku. Sekalian bawa berkas. Siap Bu Bos, ucap Silvi asisten sekaligus sahabat Cinta sejak kecil. Pak Budiman berkali-kali mengedipkan mata melihat Resa yang keluar dari mobil lama bosnya. Tak ada gerakan slow motion yang biasa ditampilkan Resa seperti ala model Hollywood saat turun mobil. Bahkan gerakan membenarkan jas dan pura-pura melihat jam tangan pun kini tak ada. Ternyata Pak Resa itu memang keren dari lahir ya. Kemarin pakai mobil yang merah keren, hari ini pakai mobil biasa tetap keren. Jangan nyindir gitu omongannya, aku lagi sedih nih, ucap Resa. Sedih untuk kebahagiaan orang banyak itu pahala Pak Resa. Aku tahu Pak Budiman ngomong begitu karena tak termasuk security yang kena pecat kan. Iya sih, tapi jujur buat saya Pak Resa memang keren. Bukan hanya wajah dan penampilannya, tapi juga hatinya. Resa tersenyum mendengar ucapan Pak Budiman, lalu langsung menuju lift. Tuan Thompson melihat mobil Ferrari merah yang baru diantar oleh Firman. Apa dia curiga padamu? Tentu tidak. Dia dan temannya tak menanyakan apapun. Obrolan kami hanya seputar masalah mobil saja. Bagus. Tuan Thompson mengangguk. Bapak yang aneh. Dia yang kasih hadiah dan dia pula yang beli. Ucap Pak Agus dengan kekehan geli. Intinya aku tak mau dia kesulitan. Bapak mana yang kuat melihat kesedihan di wajah anaknya? Dedi beli mobil baru, tanya Diki. Bukan, mobil second. Tumben biasanya tak mau beli jika bukan yang limited edition. Diki melihat mobil itu dengan seksama. Ada rasa yang menusuk di dalam dada. Saat melihat plat nomornya bertuliskan logo Resa. Mana kuncinya Dedi? Mau aku pakai? Tak boleh, mobil ini tak boleh kau pakai. Bahkan Sila pun tak boleh. Pelit amat, umpat Diki. Dari mana saja kau seminggu ini kata penjaga tak pulang. Biasa kumpul sama Geo dan Max. Kak Sila juga pulang. Sila pulang, kenapa tak kasih kabar?
Dia malas kuliah di luar negeri. Karena takut Daddy marah, makanya dia pulang langsung ke tempat Geo. Sudah Daddy katakan berkali-kali, kau dan Sila jangan pernah temui Geo atau Max lagi. Mereka orang-orang jahat. Cuma ngobrol aja. Daddy jangan khawatir. Diki langsung masuk rumah sebelum Daddy-nya lebih marah lagi. Selalu saja marah-marah. Coba kalau sama The King, baiknya minta ampun, umpat Diki. Seharusnya aku tak gagal membunuhnya waktu itu. Dia selalu saja dilindungi oleh Arjuna. Semoga Kak Sila bisa mendekati kapten tentara itu, lalu membunuhnya. Setelah dia mati, baru The King yang akan aku habisi.